Cerita ini bermula tentang seorang pria yatim piatu yang hidup dalam sebuah panti asuhan. Dia adalah Ares. Ares sudah hidup di panti asuhan sejak ia bayi dan sekarang ia sudah berusia 17 tahun. Paman, 2 buah roti, 1 ikat sayur, dan 3 kilo beras. Benar bukan? terima kasih paman. Ares adalah pria yang ramah. Sayangnya, sejak kecil ia tidak pernah diperlakukan baik oleh pengurus panti asuhan. Paman? Ada apa, Paman? Dan sekali aku mengambilmu di tengah kota metropolitan dalam keadaan menangis dan kedinginan. Maaf, Paman. Maafmu tidak dapat memberikan perhatian orang kaya untuk memberikan panti ini sumbangan. Bapak Said lagi. Iya, Ayo lupakan, aku belajar tata krama 2 jam dengannya, hanya saja aku tidak sengaja menumpahkan air. Sayangnya, hari itu ia telah berada pada ambang rasa sabarnya setelah semua hal menyakitkan berlalu di dalam panti tersebut. Ares berlari meninggalkan Jana yang tengah menghiburnya, hingga ia tiba pada sebuah hutan dekat pantinya. lupakan itu, Ares. Lupakan! Saat ia tiba di hutan, tiba-tiba Ares mendengar sebuah nyanyian yang tidak asing di telinganya. Ia merasa ia sangat mengenal lagu ini, membuat ia mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tempat apa ini? Ada apa, Helios? Kurasa ada anak manusia yang tersasar. Kau manusia? Aku bertemu manusia. Helios, kau menakutinya. Kembalilah, ikut kami pulang. Wah, manusia mirip sekali dengan kita, bukan ayah? Apa aku boleh pegang pipimu? Perkenalkan, aku Adesio dan dia istri pastinya dan dia anakku, Helios. Perkenalkan, aku Ares. Bisa kau jelaskan apa yang terjadi? Selamat datang di Saturos, Ares. Sayangnya, mungkin sebutan kami tidak akan seramai itu. Kau harus pulang, Ares. Sang raja tidak akan menyambutmu dengan baik. Raja, Iya, Ares. Sang raja sangat membenci makhluk lain dari luar Saturnus, terutama manusia bumi. Aku bahkan baru pertama kali bertemu manusia. Kupikir mereka tidak nyata. Istirahatlah sejenak, aku dan Helios akan mengantarmu pulang. Beberapa saat setelah Ares bersiap, mereka berjalan menuju tempat untuk Ares pulang. Sayangnya, Agema, pengawal raja, melihat mereka. Lantas, para Agema tersebut langsung menghadangnya. Berhenti di sana, Tuan. Perkenalkan, Agema, salah satu pengawal sang raja. Kami akan mengantar kembali, Agema. Tidak ada makhluk luar Saturnus yang bisa kembali setelah berkunjung. Kurasa kau tahu itu, Tuan. Terutama pria itu, seorang anak manusia. Aku tidak akan menyerahkannya. Kau harus membayar dengan nyawa. Ayah! Tuan Abersio. Lupakanlah ayah, anak. Selamatkan anak manusia itu. Berjanjilah kepada ayah. Kurasa aku harus menghentikan pendarahannya. Helios, cepat ambilkan kain atau apapun itu. Helios, Ibu! pergilah Helios. Bawa Ares di sini, cepat. Ares dan Helios terus berlari mencari tempat yang aman, hingga mereka memutuskan untuk meminta bantuan. Harusnya aku membunuh Agema itu lebih dahulu. Maafkan aku, Helios. Kau tidak salah, Ares. Cepat atau lambat, sang raja yang kejam akan menguasai Saturnus dengan cara yang lebih kejam. Kalau gitu, aku akan pulang sendirian. Terima kasih telah membantuku. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Tidak, kita akan pulang bersama. Tapi kita membutuhkan bala bantuan. Ares dan Helios berjalan cukup jauh dari tempat mereka tadi. Hampa, hanya rerumputan dan tanah yang terhampar. Siapa sangka apa yang dilihat Ares kali ini lebih mengejutkan. Tempat apa ini? Pasukanku! Helios, apa yang terjadi padamu? Kau terkena badai, Tuan Helios. Panjang ceritanya, tapi kenalkan, dia Ares, temanku. Anak manusia.
persis seperti yang kau katakan, Athena. Ada yang perlu kita habisi? Bukan seperti itu teman-teman, aku hanya ingin mengantarnya dia pulang. Tidak ada yang ingin berperang. Tapi ramalan yang dikatakan Athena, Maaf mengganggu. Aku tidak mengerti maksud kalian. Tapi kurasa aku hanya tersesat. ramalan tidak pernah salah, Ates. Ares, Thena, bukan Ates. Apa kau terlalu takut, Atis? Wah, kau pengecut. Ares, Jo. Ayolah teman-teman, manusia terakhir kali itu pun tidak bisa kembali. Dan kabarnya menghilang bersama Putri Layla. Kau meremehkanku, Helios? Kau meremehkan semua usaha kami? Membangun grup kecil ini untuk mengalahkan sang raja rakus itu? Kau meremehkan kami? Kau tidak akan pernah mengerti sejak awal, Athena. Berhenti bertengkar, Helios. Athena, kau terlalu kasar. Ayo perempuan. Helios, tunggu. Helios pergi dengan amarah yang tumpah ruah. Ia masih belum bisa membenah amarah sebelumnya setelah kepergian ayahnya. Kali ini baginya tidak ada yang lebih penting selain menjalankan amanah terakhir ayahnya, untuk mengantarkan Ares pulang dengan selamat. Helios, apa yang terjadi? Kau seharusnya tahu bukan sikap keras kepala Athena? Nona, kurasa ada yang belum kau tahu. Helios telah kehilangan ayahnya. Helios, aku akan membantumu. Ares, kau harus segera kembali ke bumi. Ares, Helios, dan Hermione melanjutkan perjalanan untuk kembali ke bumi. Di dekat kerajaan terdapat hutan yang terdapat portal berbentuk pohon yang menghubungkan antara bumi dan Saturnus. Nona, ada yang ingin kutanyakan. Kau bisa memanggilku Harmoni. Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan, Ares? Harmony, aku tidak mengerti ramalan yang kau maksud. Jadi ramalan itu mengatakan bahwa ketika seorang pemimpin rakus hampir menguasai Saturnus, hanya anak manusialah yang mampu mengalahkannya. Mungkin ramalannya salah, karena puluhan tahun lalu ada seorang manusia datang kemari. Manusia itu sangat pintar. Dia mengajarkan kami banyak hal, seperti bertanam, berkebun, dan banyak hal lainnya. Tapi sayangnya sang raja mendengar hal tersebut dan menjadi sangat geram. Apa itu? Cinta Putri Layla. Aris, lihat bunganya tumbuh. Tumbuhan ini akan tumbuh jika kau rajin menyiramnya, Putri. Tapi bungaku sebelumnya tidak tumbuh. Itu karena kau menari dalam ruangan. Tumbuhan butuh sinar matahari untuk berfotosintesis, Putri. Mereka hanya seorang teman, namun bagi Aris, Putri Layla adalah gadis Saturnus yang membawa dunia baru penuh cinta, membuat Aris tidak ingin kembali ke bumi. Putri Layla, bisakah kau membagi setengah hidupmu untukku? Aku tidak mengerti maksudmu, Aris. Aku mencintaimu, Putri Layla. Sayangnya, sejak hari itu tidak ada yang tahu keberadaan Putri Layla dan Aris. Mereka bagai hilang di telan malam. Kau tidak akan percaya, bukan? Aku percaya. Bahkan semalam aku masih di bumi. Kau lucu sekali, Ares. Karena keasikan mengobrol, mereka sudah hampir sampai di kerajaan. Dan portal itu berada di hutan dekat kerajaan. Mereka sangat berhati-hati untuk melewati kerajaan tersebut. Tapi sepertinya Helios lupa bahwa sang raja memiliki penciuman yang lebih tajam dari siapapun. Lari, lari. Ares, cepat, masuklah. Tidak, kalian harus ikut denganku. Tidak, ini rumah kami. Tunggu dulu anak manusia. Apa kau tidak ingin melihat ayah dan ibumu sebelum pergi? Kau bukan rakyat piatu. Ayah dan ibumu masih hidup. Kemarilah anak manusia. Jangan dengarkan dia, Ares. Cepat, masuklah. Ares pun didorong oleh Helios untuk segera kembali ke bumi. Tapi ceritanya tidak hanya sampai situ. Karena Ares akan kembali ke Saturnus untuk menyelamatkan Helios, teman-teman barunya di sana. Juga orang tua Ares yang ternyata adalah manusia dan Putri Layla. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun. Tidak terasa sudah 5 tahun berlalu. Sekarang Ares sudah menjadi lebih dewasa. Hey Tom, Hey bro, udah lama gak ketemu? aku tidak sendiri kawan. Kenalkan teman lainku. Ini Cindy, teman sangkatanku di SMA, dan ini Zana, teman kuliah Cindy di Bandung. Halo Zana. Ini adalah kejutan besar untuk Ares. Cindy adalah teman baru baginya. Lain halnya dengan Jana yang tentu saja Ares kenal dekat dengannya. Sudah lama kita tidak bertemu. Iya, Res. Kalian saling mengenal. Nah, dia teman-teman panti yang sering kamu ceritakan ke aku kan? Iya. Wah, reuni besar. Mari rayakan. 5 tahun lalu saat Ares pergi ke Saturnus adalah waktu terakhir ia bertemu dengan Jana.
Beberapa jam sebelum Ares pergi berlari meninggalkan Jana di panti. Pesan yang tidak pernah tersampaikan hingga 5 tahun terakhir. Pesan perpisahan Jana yang telah diadopsi oleh orang tua angkat baru. Aku minta maaf Ares. Waktu itu aku ingin berpamitan denganmu tentang aku yang telah diadopsi. Tapi sayangnya orang tuaku lebih dulu menjemputku. Bukan salahmu, Zana. Aku yang meninggalkanmu dan panti itu. Oh iya, bagaimana dengan orang tua barumu? Baik bukan? Hari itu kau pergi kemana, Res? Bagi Jana, 5 tahun adalah waktu yang lama untuknya. Bahkan jauh lebih lama dibanding belasan tahun ia menyimpan perasaan kepada Ares. Sayangnya, Ares tidak mungkin menceritakan kepergiannya ke Saturnus hingga detik penting itu datang. Kau tidak akan menyangka ini, Ares. 5 tahun lalu yang kau dengar itu nyata. Musik dari hutan. Aku tidak pernah menyangka itu, Ellen. Kami juga tidak pernah menyangka itu, Adisti. Peristiwa suara dari Saturnus itu benar adanya. Sebagian besar masyarakat mendengarnya tidak jelas. Hanya sebagian pentingnya hal itu memang nyata. Baiklah pemirsa, berikut adalah cuplikan yang dapat dalam sebuah rekaman. Teman-teman, ada yang harus aku ceritakan. Ares menceritakan tentang ia, Helios, dan Saturnus. Jana dan Cindy menatap bingung. Tapi Tommy mempercayai itu dan meyakinkan mereka. Akhirnya, mereka mencoba membuktikan kebenarannya dengan pergi ke hutan. Kamu sibuk sendiri, Tommy. Aku sedang mengubah alunan musik itu, Cindy. Perjalanan mereka telah sampai pada hutan belakang panti. Rekaman yang disiapkan Tommy juga telah siap menjadi sebuah musik. Sayangnya, Ares tidak bisa membuktikan apapun. Terus mencari teman-teman, portal itu ada di sini. Kita sudah mencari sejak setengah jam lalu, Ares. Kurasa itu tidak nyata, Ares. Itu nyata, Zana. Tommy, putar terus musiknya. Percayalah Sudah, padaku. Ares. Aku menyerah. Ayolah, Ares. Janganlah menyerah. Kita sudah berusaha keras. Aku minta maaf, Ares. Sebenarnya aku ingin pergi ke luar negeri untuk melanjutkan S2ku di sana. Aku ingin berpamitan denganmu. Kalian semua jahat. Percayalah padaku. Kau yang paling mengertiku, bukan? Hentikan, Ares. Baiklah, pergi saja kalian. Pergi! Saat kemarahan Ares meluap, tiba-tiba suara dari hutan itu muncul. Dan hal itu membuat Ares dan temannya kaget. Karena ternyata kemarahan Ares lah yang membuat suara itu muncul dan portal menuju Saturnus terbuka. Kau berhasil, Res. Ternyata kau benar, Ares. Kau mau ikut denganku? Ares? Harmony? Helios? Apa yang terjadi? Helios dan Hermione membawa Ares dan teman-temannya menuju ke tempat persembunyian. Namun, karena terlalu sibuk berbincang, Ares lupa dengan Tommy yang ternyata tertinggal jauh di belakang karena asik berfoto. Ares, teman-teman, kalian di mana? Siapa kau? Kau anak manusia, kau kenal dengan Ares? Iya, aku temannya. Anak manusia itu datang lagi kemari. Setelah dia membuat Raja marah, beraninya dia ke sini. Tena, kita harus membunuh anak ini dan anak manusia yang lain. Tahan Jo, kita harus tahu di mana anak manusia perusak itu. Jawab itu manusia. Ares, kami tadi kalau nggak salah ketemu pria bernama Helios dan juga wanita bernama Harmony. Athena. Yokasta, ambil semua senjata yang kita miliki. Kau ikut kami anak manusia. Kemana? Berperang. Athena kini menyadarinya. Ia tahu bahwa teman dan anak manusia lainnya sangat membutuhkan bantuan. Ia tahu apa yang harus diperbuat, membuatnya tidak perlu menunggu lama untuk segera mencari Helios. Di sisi lain, Ares, Helios, dan yang lainnya masih sibuk berbincang dan belum sadar bahwa salah satu temannya menghilang. Helios, apa yang terjadi? Semenjak kau pergi, sang raja menjadi murka. Hampir setengah penduduk Saturnus ditangkap olehnya dan dijadikannya budak, termasuk ibuku.
Nyonya Seria? Iya, kelompok yang aku buat dengan Athena hancur begitu saja. Aku dan Hermione hidup dari pelarian dari kejaran sang raja. Ares, bukankah kau membawa teman laki-laki, bukan? Ares, bukannya Tommy sama kamu? Ayo, kita harus mencari Tommy. Ares, Helios, dan yang lainnya mencari Tommy dengan menelusuri jalan sebelumnya. Mereka sekali lagi tidak sadar bahwa jalan tersebut menuntun mereka ke tempat tinggal sang raja. Ares dan temannya masuk ke dalam jebakan yang dibuat sang raja beberapa tahun lalu. Tom? Tommy? Tom? Selamat datang anak manusia. Sudah bertahun-tahun aku menunggumu. Akhirnya kau datang juga. Tidak aku sangka kau sangat bodoh anak manusia. Kau kembali bahkan bersama teman manusia lainnya. Lepaskan mereka. Apa yang kau inginkan dariku? Jantungmu, Ares. Jangan dengarkan dia, Ares. Jika dia mengambil jantungmu, dia akan menjadi Kronos sejati. Benar, Ares, buku milik Athena. Aku membacanya. Kau anak putih Layla. Kaulah Kronos sejati, Ares. Kalian terlalu berisik. Habisi mereka, Gema. Abdias, bunuh anak manusia yang lainnya. Laki kami dulu, Raja Bodoh. Athena! Jokasta, maju. Hei anak manusia, kalian pikir kalian bisa memenangkan pertarungan ini? Menyerahlah, atau aku akan membunuh gadis ini. Lantas disuruh teman-temanmu. Lepaskan Zana! Serahkan jantungmu anak manusia. Dalam keadaan yang semakin bertambah menegangkan, Ares yang melihat Jana yang terluka membuat Ares tanpa sadar begitu marah. Hal itu membuat jiwa Kronos dalam dirinya keluar. Ada yang ingin kusampaikan, Ares. Aku sudah tahu. Sejak belasan tahun yang lalu, aku mencintaimu. Zana, ikutlah denganku. Aku juga mencintaimu, Ares. Tapi aku gak bisa ninggalin keluargaku yang ada di bumi. Aku akan kembali ke bumi. Terima kasih, Ares. Kau telah mengakhiri kisah ini dengan bahagia. Kisah ini tidak akan pernah bermula. Tidak akan pernah. Jana yang datang untuk berpamitan setelah 5 tahun tanpa kabar. Kian ia menyadari bahwa perpisahan terberatnya bukan 5 tahun lalu atau bahkan 5 tahun ke depan. Perpisahan terbesar sebenarnya adalah saat Jana mengikhlaskan Ares bersama keluarga barunya di planet barunya. Seperti Saturnus dan Bumi yang berbeda ratusan tahun lamanya. Kisah yang tak pernah bermula bagi Ares adalah bagian penting pada kisah baru lainnya, atau bagian menyakitkan bagi sebagian orang.